Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan melaksanakan Hari Raya Idul Adha yang sesuai dengan ketetapan pemerintah akan jatuh pada tanggal 10 Juli 2022, yaitu pada hari Ahad, di mana ketetapan ini berbeda dengan pelaksanaan Idul Adha di negeri Arab Saudi, di mana di sana sedang dilaksanakan ibadah haji, yang dimana di sana akan dilaksanakan pada tanggal 9 Juli 2022. Wukuf di Arafah, di Padang Arafah adalah pada tanggal 8 Juli, yaitu pada hari Jumat, dan lebarannya pada hari Sabtu tanggal 9. Terjadi banyak pertanyaan kepada kami mengenai kebingungan, bagaimana mungkin 10 Zulhijjah kita berlebaran sedangkan wukufnya adalah hari Jumat. Hal ini makin diperparah dengan banyaknya tulisan-tulisan, pendapat-pendapat yang seakan mengetahui persoalan, tapi sebetulnya itu hanya merupakan pemikiran-pemikiran lepas yang tidak didasarkan kepada ilmu. Pemerintah kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, Ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum, di mana ulil amri minkum, ulil amri ini taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan kepada pemerintah. Dalam hal ini ulil amri adalah pemerintah, dan juga ulil amri dalam hal keagamaan adalah para ulama. Dan Rasulullah mengatakan al ulama warasatul anbiya, para ulama adalah para pewaris para nabi. Nah, para ulama bersama pemerintah telah duduk bareng bersama-sama pada tanggal 29 Zulqa'dah untuk melaksanakan sidang isbat, yang di situ berkumpul seluruh ulama dari berbagai ormas Islam. Seluruh ormas Islam mengirimkan perwakilan-perwakilan terbaiknya untuk hadir di ruangan itu. Kemudian pakar-pakar astronomi dari berbagai disiplin ilmu. Kemudian pakar dari TNI, Polri, yang memiliki perlengkapan untuk melakukan peneropongan, dan juga para perwakilan daripada negara-negara muslim sahabat, semua hadir dalam ruangan itu. Ini adalah pertemuan para ahli yang kemudian mereka memutuskan berdasarkan laporan-laporan dari lapangan bahwa hilal tidak terlihat, dan kemudian dilakukan istikmal, dan kemudian ditetapkan bahwa Idul Adha akan dilakukan pada tanggal 10 Juli. Hal ini berbeda dengan di Arab Saudi. Ketika pada tanggal yang sama mereka meruqyat dan mereka melihat hilal, sehingga mereka langsung besoknya masuk kepada tanggal 1 Zulhijjah, dan kemudian ditetapkan wukufnya tanggal 8 Juli, dan kemudian lebarannya Idul Adhanya tanggal 9 Juli. Ini bukan sesuatu yang membingungkan, dan kita sudah sering melaksanakannya. Hanya karena muncul beberapa pendapat-pendapat dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, kemudian umat menjadi kebingungan dan kemudian berselisih pendapat. Harusnya kita mengembalikan segala urusan kepada para ulama dan para ahli, yang kemudian pemerintah menetapkan berdasarkan pandangan para ulama dan para ahli tersebut. Kalau kita melihat dari segi keilmuan, siapa lagi yang lebih tahu tentang urusan ini dibanding para ulama-ulama tersebut? Mereka sudah hadir di situ dan mereka sudah menetapkan di situ. Apakah kita bisa mendengarkan pendapat orang seorang hanya dengan membuat video, hanya dengan membuat tulisan, tapi tidak pernah memahami dari mana kapasitas keilmuan dia untuk mengatakan hal demikian? Ini tentu sesuatu yang sangat fatal. Karena apa? Karena di sini akan mulai tergerus kepercayaan kita kepada para ulama kita, pada para ahli yang begitu kompeten untuk menetapkan masalah ini. Marilah kita umat bersikap dewasa dan tidak lagi mempersoalkan hal-hal semacam ini. Kita berlebaran pada tanggal 10 Juli dan berpuasa Arafah pada hari Sabtu tanggal 9 Juli, meskipun pada hari yang sama di Mekah sana atau di Saudi Arabia sedang dilaksanakan sholat Idul Adha. Dan puasanya kita di hari Arafah di tanggal 9 Zulhijjah bukan berarti kita melanggar larangan Nabi untuk berpuasa di hari raya, karena memang penetapan tanggal itu sendiri berbeda antara Indonesia dan Saudi Arabia. Ini yang perlu kita garis bawahi. Jadi jangan kemudian dikacaukan, dirancukan dengan pandangan-pandangan yang semacam ini.
Ingat hadis Nabi SAW, baik riwayat Imam Muslim, riwayat Imam Tirmizi, mengatakan bahwa siyamu yaumi Arafah ahtasibu an ukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu, atau as-sanatal madhiyah wal baqiyah dalam riwayat yang lain, yaitu puasa hari Arafah. Saya tekankan kata-kata hari Arafah, akan mengampuni dosa. Aku berharap, kata Nabi, mengampuni dosa tahun yang lalu dan tahun yang akan datang. Kenapa disebut puasa hari Arafah? Karena puasa itu ditetapkan berdasarkan tanggal 9 Zulhijjah, bukan berdasarkan wukuf di Arafah. Karena wukuf di Arafah itu adalah ibadah yang terkait dengan tempat dan tanggal. Ya, itu pada tanggal 9 Zulhijjah di negeri di mana wukuf itu dilaksanakan, dan di padang Arafah di tempat yang telah ditentukan oleh syariat di mana di situ dilaksanakan wukuf. Sedangkan kaum muslimin di seluruh dunia ya, berpuasa pada hari Arafah tanggal 9 sesuai dengan penanggalan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Dan ini sudah berlangsung berabad-abad, tidak pernah ada masalah. Kita pun sudah melihat beberapa negara, khususnya di kawasan Asia Tenggara, semuanya sama menetapkan Idul Adha pada tanggal 10 Juli, dan bersama-sama kita akan berlebaran di hari yang sama. Ada beberapa negeri yang berlebaran di tanggal 9 Juli. Dikatakan, mengapa Amerika di tanggal 9 Juli, Indonesia justru yang lebih dekat tanggal 10 Juli. Kita lupa bahwa negeri-negeri seperti India, Bangladesh, Pakistan yang lebih dekat dari Indonesia ke Saudi Arabia pun berlebaran di tanggal 10 Juli. Karena penentuan mengenai Idul Adha dan juga puasa Arafahnya berdasarkan tanggal 1 Zulhijjah yang ditetapkan oleh pemerintah otoritas setempat, bukan mengikuti kepada Saudi Arabia. Memang ada pendapat di kalangan para ulama mengenai ketetapan tunggal untuk seluruh dunia Islam, di mana ketika di Makkah sudah dilihat hilal, maka seluruh negeri Islam juga akan berpuasa pada ditetapkan mengikuti tanggal yang sama. Ini tentu sulit untuk dilaksanakan, karena ketika kita berpuasa di tanggal 8 Juli pun kita berpuasa itu wukuf belum terjadi, karena wukuf di Saudi Arabia itu baru dilaksanakan setelah zuhur, di mana di tanah air kita sudah masuk jam 4 sore. Jadi kita berpuasa, kalau kita betul-betul mengaitkannya dengan ibadah wukuf, maka dari pagi itu wukuf itu belum terjadi. Bahkan wukuf itu di tanah suci baru dilaksanakan ba'da asar, kurang lebih jam 4 atau bahkan jam 5 setelah di hari itu baru di Saudi Arabia dilaksanakan wukuf, karena kita mendahului Saudi Arabia 4 jam lamanya. Jadi hilangkanlah segala perbedaan-perbedaan ini, janganlah ada kebingungan-kebingungan lagi. Satu hal yang kami tekankan, kita ikut para ulama kita yang kompeten, yang ahli, insya Allah selamat dunia akhirat. Rasulullah mengatakan, al-ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Ikutilah ulama yang betul-betul memang betul-betul kompeten dan mumpuni dalam keilmuannya, bukan satu orang per orang hanya dengan modal bikin video atau tulisan-tulisan kemudian membingungkan umat. Stop tindakan-tindakan semacam ini, karena Anda yang melakukan itu telah membuat kebingungan dan bisa menyesatkan jutaan umat yang terpengaruh oleh video maupun tulisan Anda. Anda siap bertanggung jawab di akhirat untuk hal semacam itu? Tentu saya kira tidak akan ada yang berani untuk itu. Demikian dari kami, mudah-mudahan ini bisa menjawab polemik yang ada, sehingga kita bisa berlebaran dengan tenang. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.